Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Pada hari ini kita akan membahas tentang apakah hukum sholat orang yang tidak berniat. Ini yang sering saya dengar banyak orang berselisih. Gak perlu niat kita sholat. Bahkan ada lagi yang lebih nyeleneh lagi. Sholat itu cukup dengan niat. Ya udah nggak usah sholat, kita niat doang. Itu seperti halnya kita mau makan, nggak usah makan, kita niat doang. Saya mau makan, itu niat, kan? Nah, tapi di sini kita yang harus ketahui antara niat dengan azam itu beda. Antara niat dengan azam. Nanti kita akan bahas apa itu pengertian niat, apa itu pengertian azam. Tetapi empat madhab, Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, dan Hambali, empat madhab ini sepakat bahwa sholat tanpa niat itu hukumnya tidak sah. Cuman di empat madhab ini yang berbeda itu cara kita itu berniat. Ada yang diwajibkan di dalam hati, ada yang dibolehkan untuk dilafadkan, ada yang mengharamkan dilafadkan. Itu yang menjadi perselisihan. Jadi yang sebenarnya menjadi perbedaan tuh bukan antara sholat tidak niat dengan sholat berniat, tetapi yang menjadi perbedaan itu cara melafadkan niat tersebut. Ada yang di dalam hati, ada yang dengan langsung diucapkan. Kenapa sholat itu tidak sah kalau kita tidak berniat? Karena hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu binniat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu hanya dengan niat. Seseorang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya. Kita bisa aja orang sepertinya sholat, bukan? Tetapi ternyata dia bukan sholat. Atau misalnya sholat di waktu zuhur, tetapi ternyata dia bukan sholat zuhur, bukan? Bisa aja dia itu sholat sunnah, ataukah dia itu sholat qadha. Bisa jadi kan, sholat qadha zuhur di waktu zuhur. Nah itu beda niatnya dengan sholat zuhur ketika waktu zuhur. Nah jadi semua bersepakat bahwa hukum sholat tidak berniat itu hukumnya tidak sah sholatnya. Nah lalu apa hukum melafalkan niat? Nah ini melafalkan niat itu yang berbeda. Melafalkan niat ini madhab Maliki dan Hanafi, melafalkan niat tidak disyariatkan dalam sholat kecuali jika orang-orang itu was-was. Jadi kalau Maliki dengan Hanafi itu berpendapat bahwa kalau orang was-was itu apa? Orang ragu-ragu. Ragu-ragu apa? Kadang hati ini kan sifatnya itu apa ya namanya? Hati itu gampang terombang-ambing. Ketika kita Allahu Akbar, baru Allahu Akbar kita terpikiran, aduh tadi kunci motor di mana? Aduh kunci mobil di mana? Jadi supaya hati, pikiran kita dan jiwa kita itu hadir. Nah, kalau Imam Syafi'i mensyariatkan bahwa niat itu harus diucapkan. Tetapi kalau madhab Maliki dengan Hanafi, niat itu tidak disyariatkan untuk diucapkan. Tetapi kalau orang itu was-was, ragu-ragu, itu boleh diucapkan. Dan di sini juga kita bisa dipahami. Misalnya ada teman kita baru sholat, baru masuk Islam, baru sholat, dan dia tidak tahu, gitu kan, bagaimana cara sholat. Nah kita melafalkan niat untuk mengajari yang sebelah kita, itu tidak masalah. Misalnya kita usolli fardhu, nah teman kita ikutin usolli fardhu duhri. Nah itu tidak masalah. Itu terkadang hal yang diucapkan dan yang didengar orang lain itu untuk mengajari orang lain, bukan? Untuk mengajari orang lain dan untuk mengingatkan diri kita sendiri. Lalu madhab Maliki, melafalkan niat itu bertentangan dengan yang lebih utama bagi orang yang tidak was-was. Jadi kalau memang hatinya yakin, hatinya yakin bahwa dia itu untuk melakukan sholat, nah maka orang itu tidak usah melafalkan niat. Nah kalau madhab Maliki, melafalkan niat itu bertentangan dengan yang lebih utama bagi orang-orang yang tidak was-was. Lalu dianjurkan melafalkan niat bagi orang yang was-was. Kalau madhab Hanafi, melafalkan niat itu bid'ah, dianggap baik untuk menerap orang-orang yang was-was. Tetapi jadi bisa diambil kesimpulan
dari semua imam ini melafalkan niat itu hukumnya diperbolehkan bagi orang-orang yang was-was. Kalau Imam Hanafi tadi bid'ah itu bagi orang yang tidak was-was. Tetapi kalau orang yang was-was, yang ragu-ragu, yang tidak yakin, nah itu diperbolehkan untuk melafalkan niat. Lalu sekarang yang sering kita sering kita perbincangkan antara niat dengan azam. Nah, ini niat dengan azam berbeda ya. Kalau niat itu di dalam ilmu fikih bermaksud melakukan suatu perkara dan perkara tersebut langsung kita kerjakan. Misalnya contoh saya duduk. Ini namanya niat. Niat itu bermaksud melakukan langsung pekerjaan itu dilakukan. Berbeda dengan gini. Saya nanti mau makan, saya nanti niat mau makan. Itu bukan niat. Itu namanya azam. Itu namanya azam. Nah, niat itu bermaksud melakukan suatu perkara dengan diiringi perkara tersebut dilakukan. Nah, lalu ketika kita misalnya dalam sholat itu ibaratkan kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat kita menjual, bukan Allah yang membeli. Kan karena sholat itu kalau kita sholatnya baik Allah terima. Kalau sholatnya tidak baik tidak Allah terima. Diibaratkan kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti ini, kita punya hutang sama teman kita. Kita dari rumah udah niat nih dalam hati, kita mau bayar hutang sama teman kita, membawa uang. Kebetulan itu hari raya. Datang ke rumah teman kita. Kita nggak ngomong apa-apa. Kita kasih itu uang. Ya namanya orang dikasih uang diambil kan? Diambil dikantongin. Teman kita juga nggak ngomong apa-apa. Habis gitu kita pulang. Nah, beberapa hari kemudian teman kita nagih, mana hutang kamu kemarin? Lah, kemarin kan saya udah bayar pas hari raya Idul Fitri. Ah, itu mah bukan hutang, itu mah THR. Nah, karena kita tidak ada ucapan, gitu kan? Karena kita tidak ada ucapan, maka teman kita tidak menganggap itu kita bayar hutang. Padahal kita udah niatkan bahwa kita membayar hutang. Demikian juga ketika kita beribadah kepada Allah. Ketika ada panggilan azan, hayya 'alas shalah, itu sudah hutang kita kepada Allah untuk melakukan ibadah. Ketika kita sholat, bukan tanpa kita ada ijab qabul dengan Allah dengan lafaz niat tadi, bukan usolli fardhu duhri atau usolli fardhu asri, tanpa ada ijab qabul tadi, Allah memang maha tahu, tetapi dengan lafaz tersebut itu akan lebih meyakinkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu melakukan kewajiban kita berupa ibadah sholat. Nah, jadi melafalkan niat itu kalau kita masukkan ke dalam logika itu sebenarnya diperbolehkan dan memang kita juga harus. Pertama, kita bertransaksi dengan Allah supaya meyakinkan diri kita dan meyakinkan Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang kita lakukan itu adalah kewajiban kita. Yang kedua, meyakinkan diri kita, meyakinkan hati kita, badan kita supaya kita tawajuh semuanya. Karena apa? Karena apalagi dalam kehidupan kita sering banyak problematika kehidupan gitu kan. Jangan sampai problem itu terbawa di dalam sholat. Nah, untuk menetralisir semuanya yaitu dengan cara niat itu tadi. Nah, sekarang kapankah waktu niat itu kita ucapkan? Apakah ketika kita itu mengangkat takbiratul ihram, ataukah sebelum takbiratul ihram, atau bahkan sebelum kita berangkat untuk melakukan sholat? Nah, di sini dijelaskan bahwa 3 madhab sepakat, yaitu madhab Maliki, Hanafi, dan Hambali, bahwa sah hukumnya jika niat mendahului takbiratul ihram dalam waktu singkat. Artinya apa? Setelah kita niat, kita langsung takbiratul ihram. Setelah kita niat, kita langsung takbiratul ihram. Misalnya dengan diucapkan usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Langsung Allahu akbar. Nah, berbeda dengan madhab Syafi'i. Mereka berpendapat niat mesti beriringan dengan takbiratul ihram. Nah, berarti kalau madhab Syafi'i ini tidak dianjurkan untuk diucapkan berarti niatnya. Karena apa? Karena berbarengan dengan takbiratul ihram. Kita tidak bisa melafalkan sesuatu 2 kata langsung di mulut kita. Berarti mulut kita mengucapkan takbir, hati kita melafalkan niat. Nah, berarti di sini kita bisa lihat ada orang yang sholat, dia itu ketika takbirnya sebentar, Allahu akbar.
Kenapa? Karena mungkin dia niatnya sebelum takbir. Bukan. Usolli fardhu duhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati adam ma'mum Allahu akbar. Nah, kalau yang mengikuti madhab Imam Syafi'i itu pasti otomatis karena beriringan takbir dengan niat, dia pasti lama takbirnya. Allah. Nah, di dalam hatinya niat. Usolli fardhu duhri arba'a rakaatin. Nah, seperti itu. Jadi kok ini takbirnya lama, kok ini takbirnya sebentar, wah ini sholatnya nggak pakai niat, itu kan takbirnya sebentar. Nah ternyata takbirnya sebelum niatnya sebelum takbir gitu kan. Jadi perbedaan antara seorang itu bisa kita pahami kalau kita mau belajar. Nah itu jadi niat itu wajib. Kalau orang tidak melakukan niat sebelum sholat, maka sholatnya tidak sah. Sholat tanpa niat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan hadis yang tadi saya bacakan, dan hadis tersebut sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya. Walaupun kita benar-benar melakukan secara gerakan sholat gitu kan, tetapi kalau tidak diniatkan dalam hati kita untuk melakukan sholat, bisa jadi sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.